Selamat siang Ibu Lina. Selamat siang Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya jika Bu Lina dalam keadaan sehat. Baik Bu Lina, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini bertujuan agar nanti ketika Bu Lina dalam proses pembelajaran sudah akan lebih siap, sudah akan lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Bagaimana Bu Lina? Siap? Siap Bu Tanti, silakan. Baik, kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lina. Apakah diperbolehkan? Boleh. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Lina terapkan dalam kelas? Ya Bu Tanti, nantinya dalam tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan nanti yang pertama, peserta didik nanti mampu membedakan bentuk-bentuk dari magnet, dan yang kedua peserta didik nantinya mampu mengklasifikasikan benda-benda magnetis dan juga benda-benda non magnetis. Jadi materinya tentang magnet ya Ibu Lina ya? Iya Bu Tanti. Iya. Kemudian area pengembangan atau arah pengembangan yang ingin Ibu Lina kembangkan pada peserta didik Ibu yang seperti apa Ibu? Yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, yaitu nantinya peserta didik bisa dengan mandiri, nanti bisa secara berkelompok juga membedakan macam-macam bentuk dari magnet, dan juga mereka nantinya juga mengklasifikasikan apa saja benda-benda magnetis dan juga benda non magnetis. Oh iya begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Dalam pembelajaran nanti saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning Bu. Iya, berarti model pembelajaran yang berbasis masalah ya Ibu ya. Iya Bu. Selanjutnya strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Dalam pembelajaran nanti saya akan menerapkan strategi yaitu berdiferensiasi, di mana nantinya akan lebih menekankan pada diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Bagus sekali itu, kayaknya menarik sekali itu nanti. Kalau boleh saya tahu, diferensiasi proses yang seperti apa yang ingin Ibu Lina lakukan? Nantinya dalam diferensi proses, saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai gaya belajarnya, yaitu secara visual, audio visual, maupun secara kinestetik. Iya. Terus selanjutnya untuk diferensiasi konten, apa yang ingin Ibu lakukan? Pada diferensiasi konten, di sini saya akan memberikan tugas kelompok yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Oh iya begitu, bagus itu. Kira-kira penilaian yang akan Ibu terapkan nanti Ibu akan menggunakan penilaian yang seperti apa Ibu? Penilaian yang saya gunakan nantinya adalah penilaian tertulis dan juga penilaian sikap, yaitu dengan melalui observasi. Oh ya bagus. Kemudian Ibu Lina, untuk sasaran kelasnya, apakah Ibu akan menggunakan kelas Ibu atau mungkin akan berpindah ke kelas yang lain atau bagaimana Ibu? Untuk rencananya nanti saya akan tetap dengan kelas 5 Bu Tanti. Iya, kelas 5 ya Ibu ya? Ya. Oh iya, kalau untuk harinya kira-kira kalau boleh saya tahu, kita bisa melakukan kegiatan observasi nanti kira-kira hari apa ya Ibu ya?
Untuk pelaksanaan observasi nanti kita bisa melaksanakannya nanti pada hari Kamis, Bu. Oke, ya siap Ibu. Terima kasih Ibu Lina sudah menjawab beberapa pertanyaan pada kegiatan praobservasi ini. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis pada proses observasi supervisi akademik ya Ibu di kelas Ibu. Iya, sama-sama Bu Tanti. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Lina. Iya, Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat. Nah, silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pada hari ini, Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Nah, kira-kira hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Nah, kemudian anak-anak, di sini aku guru punya beberapa sikap yang mau Bu Guru tanyakan ke anak-anak. Nah, salah satunya di sini ada sikap tertib. Nah, biasanya anak-anak melaksanakan sikap tertib ini pada saat apa? Selain upacara, Garis berbaris. garis berbaris. Nah, kemudian ada lagi di situ. Kalau kita mencontek, apakah mencontek itu perbuatan yang patut kita lakukan? Iya. Kita di saat ujian apakah diperbolehkan untuk mencontek? Iya. Lalu ada di sini berkelahi. Nah, kalian sebagai siswa di sekolah dengan teman di saat istirahat, apakah berkelahi itu juga diperbolehkan? Tidak. Nah, sebaiknya kalian dengan teman kalian harusnya rukun ya, tidak boleh berkelahi. Nah, di situ ada lagi saling mengejek. Nah, adakah di sini dengan teman-temannya yang saling mengejek? Tidak. Apakah itu termasuk sifat yang terpuji? Tidak. Nah, jadi kalau dengan teman seperti memanggil nama temannya itu tidak boleh dengan mengejek namanya, dipanggil dengan nama panggilannya, ya. Nah, yang terakhir ada bermain bersama. Nah, kalau istirahat, anak-anak bermain bersama siapa? Teman-teman. Pastinya kalau bermain harus rukun, tidak boleh bertengkar. Kalau bermain dengan teman, apakah membeda-bedakan? Tidak. Nah, kita dengan teman kalau bermain tidak boleh membedakan. Mau dia berasal dari daerah yang lain ataupun agama yang lain. Nah, semuanya harus rukun, bermain bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila.
Nah, sekarang kita menyanyi 1, 2, 3. Marga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, si anak-anak sudah meninggalkan pagi ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet dan juga benda magnetis dan juga benda non-magnetis. Nah, guru mau tanya, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa yang guru pegang? Magnet. Semuanya sudah tahu jika bendanya ini magnet? Sudah. Kira-kira ada yang belum pernah lihat? Sudah? Nah, berarti semuanya sudah tahu bahwa benda yang guru pegang ini adalah magnet, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun kita belajar pada hari ini, tujuan kita nantinya yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan juga video dari YouTube, nantinya kamu bisa membedakan macam-macam bentuk magnet dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan eksperimen, nah peserta didik tadi bisa mengklasifikasikan benda-benda magnetis dan juga non-magnetis dengan benar. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya ada lagi di situ, melalui kegiatan diskusi nanti secara berkelompok. Nah, kalian mampu membuat laporan hasil eksperimen tadi mengenai benda magnetis dan juga non-magnetis. Nah, di sini kita akan menyimak video tentang magnet. Nah, anak-anak, guru di sini ada video pembelajaran. Nah, anak-anak, silakan nanti menyimak video tersebut. Kids, apa perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis? Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis yang perlu kita ketahui. Tapi apa itu magnetis dan non-magnetis ya? Magnetis merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan untuk mudah menarik suatu benda tertentu. Sedangkan non-magnetis merupakan benda mengandung bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet atau ditolak oleh magnet. Sekarang kita bahas apa saja jenis-jenis, ciri-ciri, hingga perbedaan dari benda magnetis dan benda non-magnetis yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sifat-sifat magnet. 1. Gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 2. Bentuk magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. 3. Gaya magnet bisa menembus benda. Dan 4. Jarak dapat mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Ciri-ciri benda magnetis. 1. Bisa ditarik dengan magnet. 2. Mengandung logam. Contoh benda magnetis: besi,
nikel, baja, paku, tempelan hiasan pada kulkas, jarum, klip dokumen, dan lain sebagainya. Ciri-ciri benda non-magnetis. 1. Nggak mengandung logam. Dan 2. Nggak bisa ditarik oleh magnet. Contoh benda non-magnetis: penggaris plastik, kertas, sisir, pensil kayu, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tips pembahasan mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis. Sekarang kita cari tahu apa itu magnet lebih jauh yuk. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi, tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapang kuda, magnet jarum, magnet bata, magnet silinder, dan lain-lain.
Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Sampai di sini dulu ya videonya. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang magnet, sifat-sifat magnet, dan juga benda magnetis dan juga non-magnetis. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak tahu apa saja sifat-sifat magnet? Coba sebutkan. Ya, dapat menarik benda-benda tertentu. Ada lagi? Memiliki dua kutub. Kutub apa, Mbak? Kutub selatan dan kutub utara. Kemudian ada lagi sifat yang lainnya? Tadi? Ya, itu tadi beberapa dari sifat magnet. Nah, di sini. Pengertian magnet. Nah, magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Nah, jadi benda tadi jika tidak memiliki unsur logam, nah itu tadi kan berarti tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada pun sifat-sifat magnet. Yang pertama tadi, gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, tadi magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Logamnya ini apa saja? Besi, nikel, baja, kobalt. Nah, itu tadi. Kemudian sifat yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Nah, seperti yang kamu tahu tadi, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kutub magnet tadi juga memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Jika kedua kutub ini sama, selatan dengan selatan, nah seperti guru perhatikan di sini. Di sini magnet selatan dan juga utara. Jika kutubnya sama, di sini utara dengan utara. Nah, sekarang Bu Guru contohkan di sini. Jika Bu Guru dekatkan seperti ini, magnet ini akan tolak menolak. Tetapi jika kedua kutubnya berbeda, kutub utara dan kutub selatan, jika didekatkan, magnet ini akan saling tarik menarik. Nah, berarti ini membuktikan bahwa gaya magnet tadi saling tarik menarik dan juga saling tolak menolak. Kemudian gaya magnet bisa menembus benda. Nah, gaya magnet bisa menembus benda di sini maksudnya jika magnet tadi diletakkan di antara satu benda seperti ini, dua magnetnya di antara bendanya ini. Jika bendanya tipis, maka di sini akan tetap menempel. Nah, jika dua magnet ini diletakkan di antara satu kertas seperti ini, nah di sini akan menempel. Jika lapisannya ini tipis, nah di sini gaya magnetnya juga semakin besar. Tetapi jika bendanya di sini semakin tebal,
maka gaya magnet tadi semakin kecil. Nah, untuk sifat yang keempat, jarak dapat mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Nah, tadi dalam penjelasan bahwa kutub magnet tadi berada di ujung magnet. Gaya magnet tadi semakin besar gayanya itu berada pada ujung magnet. Jika bendanya berada di dekat ujung magnet, maka gaya magnetnya semakin besar. Tetapi jika benda tersebut posisinya berada jauh dengan ujung magnet atau kutub magnet, maka gaya magnetnya akan semakin kecil. Nah, itu tadi sifat dari magnet. Kemudian ada jenis-jenis magnet. Nah, jenis-jenis magnet ini ada magnet alami. Nah, magnet alami. Magnet alami ini adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Jadi tidak dibuat oleh manusia. Ini secara alami terbentuk di alam. Yang kedua, magnet buatan. Di sini ada beberapa jenis magnet buatan. Nah, jadi kalau magnet alami tadi terbentuk secara alami, kalau magnet buatan ini sengaja dibuat oleh manusia karena banyak diperlukan. Nah, ada pun jenis magnet buatan. Yang pertama di sini ada magnet lagak atau tapal kuda. Nah, bentuknya hampir sama seperti yang di sini. Nah, kemudian yang kedua magnet jarum, seperti bentuk jarum jam. Biasanya magnet ini terdapat pada kompas, jarum kompas. Yang ketiga magnet bata. Nah, ini tadi magnet bata tadi. Ini tadi magnet bata. Dan yang keempat ada magnet silinder. Magnet silinder ini bentuknya seperti tabung. Nah, kemudian dari jenis-jenis magnet, kita mempelajari tentang ciri-ciri benda magnetis. Nah, tadi ada benda magnetis dan juga non magnetis. Yang pertama untuk ciri benda magnetis tadi bisa ditarik dengan magnet. Benda magnetis ini bisa ditarik dengan magnet jika bendanya tadi mengandung unsur logam. Jika dia tidak terdapat, kira-kira tidak ada unsur logamnya, apakah bisa ditarik oleh magnet? Tidak. Nah, yang kedua, mengandung logam. Nah, tadi kalau bendanya mengandung logam, berarti dia termasuk benda magnetis. Nah, itu dapat dibuktikan jika didekatkan dengan magnet, dia akan tertarik oleh magnet. Kemudian ciri-ciri benda non-magnetis. Nah, ciri-ciri benda non-magnetis ini yang pertama, tidak mengandung logam. Nah, untuk non-magnetis ini tidak mengandung logam, kemudian tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, jika bendanya tidak mengandung logam dan tidak bisa ditarik oleh magnet, maka benda tersebut termasuk benda non-magnetis. Nah, itu tadi tentang pengertian magnet, sifat-sifat magnet, kemudian benda magnetis dan juga non-magnetis. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membuat kelompok. Nah, nantinya kamu akan menyelesaikan tugas dari Bu Guru. Nah, di sini Bu Guru akan membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Nah, ada yang senang menggambar? Ada? Nah, mana yang senang menggambar?
di sini. Nah, di sini kebetulan banyak yang senang menggambar. Jadi kelompok ini nanti untuk kelompok yang menggambar. Kemudian untuk yang senang membaca, coba angkat tangan. Coba di mana? Oh iya, di sini kelompok di sini, baris di sini. Nah, di sini kebetulan banyak sekali yang suka membaca. Nah, untuk di baris yang sebelah timur nanti untuk kelompok yang gemar membaca. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang suka menulis, coba angkat tangan. Oh iya, berarti di sini. Ya, kelompok yang ketiga di sini berarti kelompok yang suka menulis. Jadi Bu Guru nanti akan membagi menjadi 3 kelompok tadi sesuai dengan kegemaran kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian. Di sini kelompok 1 kelompok yang suka menggambar, kemudian yang di sini dengan kelompok yang suka membaca, kemudian kelompok yang ketiga dengan kelompok yang suka menulis. Bu Guru akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak. Nah, nantinya anak-anak akan menulis sesuai dengan tadi kesukaannya masing-masing. Nah, di sini untuk kelompok yang menggambar. Kemudian untuk kelompok yang menulis. Sini untuk kelompok yang berdasarkan kelompok kalian. Nah, silakan untuk menyelesaikan tugas dari Bu Guru sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, silakan di sini dengan menggambar, kemudian di sini dengan membaca, dan kelompok yang ketiga dengan ya, anak-anak sudah selesai semuanya, deh. Ya, sekarang kita kumpulkan untuk tugasnya. Ya, dari garis yang suka menggambar. Ya, silakan Mbak Okta dikumpulkan. Ya, silakan. Setiap garis dikumpulkan. Ya, Bapak sudah di sini. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, kemudian kelompok yang ketiga. Nah, dari hasil tugas kalian, nah di sini Dokter Guru mau perlihatkan untuk kelompok menggambar. Nah, di sini salah satu dari Mbak Okta, silakan maju ke depan. Nah, Mbak Okta di sini tadi mendapat tugas untuk kelompok yang menggambar. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Nah, di sini ada perintah untuk menggambar. Nah, di sini yang pertama, magnet ragam dari gambar Mbak Okta. Apakah sudah sesuai gambarnya? Sudah. Kemudian yang kedua, magnet jarum. Sudah. Tadi bentuknya seperti jarum, jam. Kemudian yang ketiga, magnet
batang. Apakah sudah sesuai? Sudah. Kemudian yang keempat, magnet lingkaran. Nah, tadi bentuknya seperti lingkaran, dan yang terakhir magnet silinder. Nah, kira-kira yang di sini sudah paham semua? Sudah. Nah, coba Mbak Okta dari tugas ditempelkan pada papan. Nah, kemudian kira-kira dari yang kita pelajari hari ini, nah anak-anak masih ada yang belum paham. Nah, kira-kira di bagian mana yang belum anak-anak pahami? Silakan untuk ditanyakan sebelum kita menutup pelajaran nanti. Kira-kira masih ada yang belum dipahami? Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini anak-anak akan Bu Guru berikan soal evaluasi dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada soal evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, Bu Guru hanya berikan waktu 5 menit. Nah, dari waktu nanti segera dikumpulkan. Silakan dari soal tersebut untuk dijawab. Bu Guru berikan waktu 5 menit ya untuk segera dikerjakan. Nanti dari masing-masing barisan untuk segera mengumpulkan. Tujuan dari evaluasi ini sejauh mana anak-anak nanti memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan masing-masing barisan. Nah, anak-anak tadi sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuannya tadi sejauh mana anak-anak memahami materi pelajaran pada hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya, nah, Bu Guru mau meminta refleksi dari anak-anak, umpan baliknya dari anak-anak tentang pembelajaran pada hari ini. Tadi kalian sudah mempelajari materi apa saja? Kemudian sifat-sifat magnet. Ya, selanjutnya ya, benda magnetis dan juga non magnetis. Kira-kira bagaimana perasaan kamu pada hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira dari kegiatan tersebut, kegiatan yang mana yang paling kamu sukai? Menggambar. Kemudian yang menulis, ya suka menulis, ya di sini membaca. Kira-kira dari kegiatan tersebut, manakah kegiatan yang sulit dipahami? Tidak ada, yang hebat semua. Nah, untuk kedepannya, kira-kira dari anak-anak, sikap apa saja yang nantinya kamu perbaiki agar pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik lagi? Ayo, kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana sikapnya? Agar lebih
fokus lagi ya. Jadi nah itu tadi refleksi pada hari ini. Nah terima kasih anak-anak. Nah hari ini sudah belajar dengan baik ya, mendengarkan penjelasan yang Bu Guru sampaikan ya. Nah kemudian sebelum kita tutup hari ini, nah pada materi yang akan datang kita akan belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Kemudian di sini Bu Guru punya case. Nah, di sini anak-anak nanti bisa mencoba salah satu untuk maju ke depan. Nah, dari masing-masing kelompok tadi. Nah, silakan untuk maju ke depan untuk melakukan kegiatan kuis. Nah, coba Mbak Gadis. Nah, silakan Mbak maju ke depan. Dibaca soalnya. Kemudian silakan dipilih jawaban yang sesuai. Ya, Mbak Gadis. Terus berikutnya Mbak Aina. Silakan pilih. Nah, terus selanjutnya Mas Alvaro. Terima kasih anak-anak. Nah itu tadi kuis kita sebelum kita menutup pembelajaran. Nah di sini sebelum kita berdoa kita tepuk terlebih dahulu. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini pembelajarannya ya. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini nantinya bermanfaat ya. Nah, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Randy disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Salam Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tamir Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sragen. Dalam percakapan pasca observasi ini, kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Elina Dia Kusuma Ningsih, guru kelas 5 SD Negeri Taraman 1 Kabupaten Sragen. Kami akan melaksanakan percakapan
pasca observasi, setelah kegiatan observasi telah kita laksanakan kemarin pada hari Senin ya Bu ya. Ya. Ibu Lina, pada percakapan pasca observasi ini, kelas ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi? Dan walaupun memang ini bukan pertama kali bagi saya, tapi tetap saya merasakan tegang dalam pelaksanaannya. Tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik Ibu, alhamdulillah perjalanan pembelajaran sudah berjalan lancar ya Ibu ya. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Untuk area pengembangan, di sini saya sudah melaksanakan di situ area pengetahuan dan juga tentang keterampilan. Untuk area pengetahuan, di situ anak-anak mampu membedakan sifat magnet dan juga benda magnetis maupun non magnetis. Untuk area keterampilan, setelah mereka membedakan tadi dari benda magnetis maupun magnetis, mereka mampu menuangkannya ke dalam laporan. Dan adapun tahapan dalam pembelajaran, di situ dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan evaluasi juga sudah terlaksana. Baik sekali Bu. Menurut Ibu Lina, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik Ibu lakukan? Menurut saya sudah, walaupun memang masih ada kendala. Nah, mungkin untuk rekan guru yang lain pasti juga pernah merasakan hal tersebut, tapi untuk kegiatan tadi memang beberapa anak kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Masih ya Bu ya. Biasa itu kalau mungkin anak kurang aktif ya Bu ya, itu biasanya wajar di setiap kelas. Betul Ibu, masalah seperti itu memang lazim ya Bu ya. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut di dalam kegiatan pembelajaran itu? Untuk mengatasi masalah tersebut, nah saya membagi kelompok tadi berpedoman berdasarkan gaya belajar anak, sehingga tadi anak-anak dalam pembelajaran merasakan nyaman dengan pembagian kelompok tersebut. Ya Bu ya, mengelompokkan sesuai minat belajar anak ya Ibu ya. Baik, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ke depan ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa, sehingga mereka akan lebih nyaman karena mereka memiliki satu gaya belajar yang sama. Itu iya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan melakukannya secepatnya karena memang hal tersebut memang menjadi kepentingan murid begitu. Baik Ibu Lina, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat dilaksanakan dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat terrealisasi dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya ya Ibu ya. Kira-kira level berapa pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Sebelumnya dari level nilai mereka yang dari perolehannya dari 6 atau 7 sekarang sudah mengalami kenaikan dengan metode yang digunakan tadi, dengan pembagian dari gaya belajar mereka, sehingga dari tadi hasil mereka evaluasi tadi sehingga mengalami kenaikan yang awalnya 6, 7 sekarang bisa mengalami kenaikan di
angka 8 maupun 9. Baik, bagus sekali Bu. Bu, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita lalui dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Lina sudah meluangkan waktunya dan sudah mau melakukan supervisi dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan pasca observasi ini.